Di sebuah desa terpencil, ada sebuah hutan yang penuh misteri. Konon, di dalam hutan itu terdapat sebuah pasar yang hanya muncul pada malam-malam tertentu. Orang-orang menyebutnya pasar gaib. Pasar itu tak terlihat oleh mata biasa, namun hanya akan muncul bagi mereka yang berani melanggar larangan. Suara riuhnya terdengar jelas, seakan ada kehidupan lain yang bergerak di balik pepohonan gelap. Sejak dahulu, orang tua di desa selalu mengingatkan anak-anak mereka agar tidak berkeliaran di malam hari. Mereka berkata, siapapun yang berjalan ke hutan bisa tersesat dan mendengar suara pasar. Orang-orang yang tergoda untuk mendekat seringkali tidak pernah kembali dengan selamat. Larangan itu terus diwariskan menjadi sebuah cerita rakyat yang penuh peringatan. Namun, seperti biasa, tidak semua orang percaya pada kisah yang diwariskan. Raka, seorang pemuda pemberani, menertawakan cerita itu. Baginya, pasar gaib hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak. Suatu malam, ia pun memutuskan untuk membuktikan kebenarannya. Dengan membawa obor, ia melangkah masuk ke hutan. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya dan kabut tipis mulai turun. Raka yakin malam itu akan menjadi buktinya bahwa tak ada pasar gaib seperti yang diceritakan. Namun, semakin dalam ia berjalan, telinganya menangkap suara aneh. Suara riuh pasar. Ada orang yang tertawa, ada suara koin berjatuhan, ada teriakan pedagang menawarkan dagangan. Raka terdiam, ia tahu ia sedang sendirian. Bagaimana mungkin ada keramaian di tengah hutan? Obornya bergetar di tangannya, sementara bayangan cahaya bergerak samar di kejauhan. Langkahnya terhenti ketika cahaya itu berubah semakin jelas. Di hadapannya terbentang sebuah pasar besar. Pedagang menjajakan barang-barang aneh. Buah berwarna emas, kain yang bercahaya, makanan yang aromanya menggoda. Semua tampak nyata, hidup dan memukau. Mata Raka terbelalak. Ia tak lagi ragu pasar gaib memang ada. Namun semakin ia melihat, semakin ia merasa ada yang ganjil. Pedagang-pedagang itu tampak berbeda, sebagian bermata merah menyala, sebagian tidak memiliki bayangan. Raka teringat pesan orang tuanya. Jangan pernah menerima atau membeli apapun dari pasar gaib. Ia mencoba menguatkan hati, namun godaan begitu kuat. Seorang pedagang mengulurkan buah emas bercahaya. Tangannya gemetar, matanya terpaku. Ia ingin menyentuhnya hanya sedikit saja, untuk membuktikan pada dirinya bahwa semua itu nyata. Namun begitu jemarinya hampir menyentuh buah itu, bumi seakan bergetar. Suara pasar berubah menjadi jeritan. Wajah para pedagang mendadak menyeramkan. Tawa berubah menjadi raungan. Obor-obor yang tadinya menyala terang berubah menjadi api hijau yang mencekam. Pasar yang tadi tampak indah kini berubah menjadi neraka yang mengerikan. Raka tersadar, ia sudah melanggar larangan yang tak seharusnya diabaikan. Dengan ketakutan, ia berlari menembus kerumunan makhluk aneh yang mengejarnya. Kabut semakin pekat. Langkahnya goyah, namun ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal, dadanya berdebar kencang, sampai akhirnya ia terjatuh di tepi hutan. Obornya padam dan ia pun tak sadarkan diri. Ketika fajar tiba, Raka ditemukan oleh warga desa. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, namun ia masih hidup. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi meremehkan cerita rakyat. Ia tahu ada dunia lain yang berjalan beriringan dengan dunia manusia
dunia yang tidak boleh disentuh sembarangan. Dan dari pengalamannya, ia belajar satu hal penting, bahwa di balik tradisi dan larangan orang tua, tersimpan pelajaran yang menjaga manusia dari bahaya yang tak terlihat. Cerita tentang pasar gaib itu terus diwariskan, bukan hanya sebagai dongeng, tetapi sebagai peringatan agar manusia tidak lupa. Ada batas antara dunia kita dan dunia mereka. Sebuah batas yang sebaiknya tidak pernah dilanggar. Terima kasih sudah menonton. Supaya kakak dan adik-adik tidak ketinggalan kisah anak hebat lainnya di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya.